Nah, baik, pada video kali ini kita akan melakukan perbaikan dari bagian-bagian yang perlu kita setting sesuai dengan isi dari tabel user. Nah, salah satunya di sini nanti ada bagian yang nanti kita set sebagai static dan ada yang digunakan sebagai dynamic. Untuk bagian yang static nanti adalah bagian header, kemudian bagian sidebar dan footer. Sedangkan untuk bagian dari konten itu nanti kita set dia menjadi dynamic. Oke, jadi pada bagian ini kita yang pertama mengatur itu bagian dashboard. Nah, ini dashboard ini nanti dia akan secara otomatis berubah sesuai dengan file yang akan kita akses berdasarkan misalnya dari URI yang kita akses nih, misalnya my toko nanti user misalnya, berarti dashboardnya ini berubah menjadi user juga, ini nanti jadi user, dan di bagian atas juga nanti kita rubah menjadi user. Bagaimana caranya? Nah, di sini bagian yang juga sangat penting, di mana di dalam Laravel itu disediakan sebuah template khusus atau sebuah mekanisme yang memungkinkan atau memudahkan kita dalam mengelola sebuah tampilan atau UI. Di sini namanya adalah template blade. Nah, di situ. Bagaimana caranya atau bagaimana cara implementasinya, kita langsung ke codingnya. Oke, di sini tadi kita ada 3 bagian yang akan kita rubah. Yaitu yang pertama itu di bagian ini, di bagian title. Nah, di title ini kita maunya nanti dia title berubah sesuai dengan informasi atau sesuai dengan dari yang kita akses. Misalnya my toko ini boleh misalnya seperti ini, mau kita akses misalnya seperti ini, my toko misalnya mau diakses ada bagian apa misalnya, atau yang akan kita akses misalnya add, kita kasih pakai yield, kemudian buka kurung tutup kurung. Nah, ini kita kasih nama dengan misalnya title gitu. Oke, ini kita copy saja karena kita perlunya ada 3. Nah, kemudian di bagian bawah nanti kita cari yang bagian dashboard ini mana ya, bukan di sini. Ini ada bagian dashboard, dimana nanti di bagian ini juga kita rubah. Ini di bagian dashboard ini untuk H1 ini kita rubah saja, ini kita hilangkan, kita jadikan jadi yield. Ini di bagian content header untuk pack headernya. Dan juga kita tambahkan di bagian ini, jadi yang ada di bagian ujung paling kanan ini ada tulisan dashboard, itu juga nanti harusnya berubah sesuai dengan link atau sesuai dengan file atau file yang kita ambil atau yang kita akses. Jadi kita kasih juga year title. Untuk ini wrap-nya nanti kita sesuaikan sesuai dengan yang kita sesuaikan nanti, jadi nanti saja kita sesuaikan. Oke, kemudian berikutnya kita masukkan pada bagian konten. Nah, ini ada bagian main konten. Di bagian konten ini kita tambahkan juga untuk yield-nya, jadi add yield. Nah, di sini kita ambil, jadi namanya adalah kita kasih di sini namanya konten gitu ya. Nah, jadi untuk konten, dan yang berikutnya adalah di bagian ini. Ini. Nah, untuk bagian select bar-nya ini nanti kita pisah saja jadi folder yang lain. Jadi nanti dari file itu kita include ke mari. Oke, sebelum kita melakukan itu, ini akan lebih baik kita desain dulu di sini atau kita save dulu. Jadi ini kita kasih, ini ada data master, kemudian kita kasih di sini ya, di bagian yield ini menjadi jadi home misalnya ya. Kita tambahkan di bagian ini form untuk ini ya,
berarti di bagian sini kita kasih li. Nah, seperti ini, dan di bagian harif ini kita ambil, kita paste di sini. Nah, gitu aja lah. Dan ini di bagian ini kita ganti jadi home, misalnya home. Oh, ini. Dan untuk ikonnya itu kalian sebenarnya bisa saja melihat di bagian ini. Ini saya pakai home. Jika kalian mengakses bagian admin LTE, kalian akses di bagian sini, ada di bagian form rasanya. Oh, bukan, di bagian elemen UI elemen yang ada icon. Nah, di sini kalian pilih saja icon-icon yang mungkin kalian yang kalian inginkan, sesuaikan. Saya mau memilih nanti pakai yang home tadi. Ini saya akses misalnya home, tadi sebelumnya sudah saya cari yang home itu. Nah, saya maunya nanti bentuknya kayak gini. Jadi di bagian ini nanti pakai itu. Jadi seperti itu. Ini coba kita save, dan untuk ini span ya biarlah, coba kita cek dulu hasilnya seperti apa. Nah, ini ada tandanya, tapi dia apa sih tanda, jadi kita hilangkan saja tandanya. Di bagian span container, ini pakai yang lain ya kayaknya. Coba aja kita hapus dulu. Ini span ini harus pakai apa ini? Ctrl Z ini kayaknya. Ctrl X, Ctrl S. Kita coba saja. Nah, ini sudah ada bagian home. Nah, jadi untuk URI-nya nanti kalian mau bisa diakseskan, sesuaikan ini. Jika kalian lihat di bagian bawah ini, dia akan mengakses di bagian URI. Jadi dari URL-nya akan ditampilkan. Nah, bisa kalian lihat paling bawah itu, ini kan dia berubah-ubah tuh sesuai dengan link yang kita ini kan. Nah, kemudian untuk data master misalnya kita tambahkan di situ ada bagian user misalnya seperti ini. Data master ini misalnya user misalnya, kemudian ini kita kasih misalnya ada supplier misalnya, pokoknya seperti itulah. Nanti tinggal kita tambahkan saja kalau jika kita memang memerlukannya, ini tinggal disesuaikan. Ini sebenarnya bisa saja seperti ini, kita klik, pokoknya disesuaikan lah, nanti sama saja sih, tidak ada kelas, ada ini. Nanti kalau misalnya mau tambahkan lagi di sini. Nanti untuk untuk URL-nya nanti disesuaikan, diarahkan kemana sesuai dengan file yang sudah kita buat. Karena kebetulan kita belum membuat dari filenya, jadi kita diamkan saja untuk sementara ini. Jadi kira-kira seperti itu. Dan ini kita pindah ke bagian data dari ini dari slide bar, berarti kita pindahkan dari sini, dari UL. Nah, ini sampai UL kita cut saja, dan di sini kita ganti menjadi include. Nah, kita kasih nama filenya, misalnya kita mau menyimpannya di bagian apa, misalnya ini misalnya bagian adalah sidebar misalnya seperti itu. Berarti nanti nama filenya adalah sidebar, dan kita gunakan di sini nanti adalah site.blade.php misalnya seperti itu. Oke, kemudian kita bagian layout, dan di sini di bagian view, di bagian layout ini kita kasih di bagian view kita klik kanan, kemudian new folder. Nah, ini kita kasih namanya sidebar. Kemudian di dalam sidebar kita kasih file dengan nama site.blade.php gitu, site.blade.php. Oke, kemudian kita klik site.php, kita paste. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini untuk
isiannya nanti kita sesuaikan, kita edit di lain waktu gitu. Nah, kira-kira seperti itu untuk kelanjutannya. Nanti ini misalnya mau dirubah, ini bagian apa ya, nanti misalnya bagian transaksi nih, nanti misalnya transaksi. Nah, mungkin ada, nanti diteruskan saja selanjutnya, nanti disesuaikan waktu kita mengoding di yang berikutnya. Oke, coba kita akses dulu. Mana ini ada yang nggak sesuai ya. Oke, berarti ada yang sedikit kesalahan. Coba kita cek lagi. Include oh iya, kita ketinggalan add-nya, saya lupa. Jadi dia setiap kali menambahkan perintah ini dia harus dikasihkan pakai add gitu ya, maklumlah juga namanya manusia. Oke, ini bagian new ini kita hilangin juga, ada tulisan new lah di belakangnya itu. Aktif mana ya tadi, oh bagian side ada new, ini small ini kita hilangin saja. Ctrl S. Nah, ini berarti nggak ada perubahan ya di bagian ini. Nah, ini sudah selesai, tinggal nanti kita tambahkan sesuai keperluan kita. Oh ya, untuk menambahkan ini sudah menit keberapa ya sih? Oh, 17 sih. Oke, ini kita coba salah satu saja. Ini kita mau nampilkan namanya yang dia ini siapa sih gitu kan, yang login atau yang mengakses ini. Oh belum, ini belum diimplementasikan. Nanti ini habis ini kita buat implementasi bahwa kita sudah berhasil melakukan desain di bagian template, ini sudah sesuai. Nanti tinggal kita terapkan di program yang aslinya. Di sini adalah home itu. Jadi kalau kita misalnya misalnya admin. Nah, ini kalau kita login di sini kan namanya admin misalnya, kemudian passwordnya juga admin. Nah, ini ketika kita login, nah maka dia diarahkan ke bagian, nah dia bagian home kan, tapi bagian home belum ada sama sekali. Nah, ini nanti yang kita terapkan, kita implementasikan di bagian yang sudah kita lakukan modifikasi tadi, harusnya kan template. Nah, itu. Oke, kira-kira seperti itu. Di video berikutnya kita lanjut modifikasi.